Mau siapapun yang ngomong, kok jadi bininya juga lu cuma mau punya anak, kalau nafkain mah lu gak usah, perlu pergi mati gue rasa, ya. Lu mati sono. Jangan ganggu artis gue lagi cari duit, banyak nih yang harus dibayar. Oh my god. Aduh, emang adiknya banyakan berkicau. Sebenarnya empoknya mah anteng kalau nggak dikomporin dia tuh. Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati, dan ada kebaikanku yang pernah membantumu, dan itu dilupakan, tidak apa-apa. Tapi saya tetap bangga, orang yang dihina dan diremehkan pernah mengangkatnya dari tumpukan lumpur, menyiram dan merawatnya dengan keringatku. Semoga bisa mengingatnya dan menjaga lisannya. Begitulah gambaran perasaan Ruben Onsu di tengah polemik yang hingga kini masih memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Di balik sosoknya yang selama ini terlihat tegar di hadapan publik, tersimpan kekecewaan dan berbagai emosi yang tentu tidak mudah untuk dibendung. Konflik yang terus bergulir bersama mantan istrinya Sarwendah disebut menjadi salah satu ujian terberat yang harus ia hadapi saat ini. Tak heran jika sesekali emosi dan kesedihan masih terlihat menyelip di balik sikap tenang yang berusaha ia tujukan. Namun di tengah segala gejolak yang menghampiri, Ruben tampaknya tak ingin terus terjebak dalam pusaran masalah. Alih-alih menenggelamkan diri dalam kesedihan, ia berusaha mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang masih memberikan kehangatan dan kekuatan baginya. Kenapa sih kita harus memilih cara-cara seperti ini, cara-cara preskon, cara-cara mempublikasikan situasi yang harusnya tidak harus dipublikasikan ini? Ya karena kalau tidak ada hal-hal namanya pemberitaan yang menyerempet tentang Ruben Onsu, kan kami tidak juga akan menggunakan hak jawab kami sebagai hak untuk klarifikasi, karena teman-teman media tanya sama kita, Bang ada seperti ini, Bang ada cerita seperti ini, apa tanggapannya? Nah kalau tanggapan kami itu dianggap sebagai suatu preskon yang menyerang dia, kan sangat keliru, kan kita kan tidak pernah artinya secara khusus untuk melakukan hal yang seperti itu. Kita hanya bereaksi atas adanya suatu aksi, selalu seperti itu, makanya kan dikenal kan. Bahkan ada sindiran-sindiran gitu loh misalnya. Oleh fansnya mungkin oleh para netizen disebutlah bahwa Ruben Onsu ibu klarifikasi ke sana sini, ke podcast sana, ke podcast sini. Nah, kenapa kita klarifikasi? Karena bukan kita sumber berita itu, bukan kita sumber persoalan itu. Kita hanya ingin meluruskan apa yang ada beredar di masyarakat dan di publik yang berkaitan dengan masalah ini. Di tengah proses pasca perceraian, isu mengenai hak asuh dan hubungan dengan anak-anak pun menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan. Situasi yang awalnya terlihat tenang, perlahan berubah menjadi perang dingin yang sulit disembunyikan dari mata publik. Berbagai unggahan dan pernyataan di media sosial pun kerap dikait-kaitkan dengan kondisi hubungan keduanya saat ini. Satu persatu orang yang pernah berada di lingkaran terdekat mereka mulai ikut menyampaikan pandangannya. Salah satunya adalah Nanda Persada, mantan manajer yang mengaku menaruh perhatian terhadap dinamika hubungan keduanya. Melalui pernyataannya, Nanda menyinggung adanya tindakan yang menurutnya sudah melampaui batas. Ya aku kaget sih ngeliat video-video yang beredar ya, sangat menyayangkan. Karena gini loh, Wenda itu kan public figure. Public figure itu punya fans, punya followers, dan dilihat oleh masyarakat. Menjadi contoh yang baik pastinya. Dan dia juga kan punya bisnis. Dalam bisnis itu attitude itu penting. Dalam industri entertainment, karir keartisan, attitude juga sangat penting. Gitu. Dan itu juga menjadi contoh buat masyarakat. Ruben itu yang menitipkan Wenda pada saya untuk masuk manajemen saya. Waktu itu mereka masih pacaran dan kita sama-sama, saya dan Ruben, membranding Wenda dan sehingga jadi sosok yang besar lah dalam industri lah gitu, sehingga menjadi public figure. Dan itu proses yang nggak gampang ya, latihan vokal, bikin lagu, single, juga promo kemana-mana ke TV-TV dan lain-lain. Itu ya saya sebagai manajer atas support Ruben juga gitu, itu ada dalam perjalanan itu fakta, dan jejak digitalnya juga ada lah, kita tahu lah. Jadi ya sangat menyayangkan kalau ada hal-hal yang seperti kesannya gitu kayak tidak mengingat lagi proses-proses itu. Sedangkan itu hal yang penting, itu kan sejarah. Munculnya berbagai polemik yang belakangan mengiringi nama Sarwendah jelas menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Pasalnya, selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai sosok yang tenang, ramah, dan jauh dari kontroversi.
Tak heran jika apa yang terjadi saat ini menimbulkan rasa terkejut di kalangan publik maupun orang-orang yang pernah mengenalnya secara dekat. Citra Sarwenda yang selama ini melekat sebagai pribadi yang polos dan bersahaja, kini seakan berbenturan dengan berbagai persepsi yang muncul akibat konflik yang tengah bergulir. Bahkan, tak sedikit yang mulai membandingkan sosok Sarwenda saat ini dengan pribadi yang mereka kenal di masa lalu. Benarkah konflik ini merupakan luapan emosi yang lama tak tercurahkan? Ataukah ini ada pengaruh dari lingkungan sekitarnya saat ini? Udah lama tahu soal ini sebenarnya, cuman nggak pernah mau statement apapun ya. Kalau itu kan hal privacy, tapi ketika ini udah jadi di ranah publik, menjadi kegelisahan banyak orang, dan kebetulan aku juga kenal dua-duanya, ya sangat gelisah lah ngeliat kayak gitu. Dan menyayangkan banget, oh jadi begini, gitu. Ini seperti seolah-olah ya, bukan Wenda yang aku kenal dulu. Gitu. Wenda yang aku kenal dulu nggak kayak gini kayaknya gitu. Semoga masalah ini selesai dengan baik-baik lah gitu. Dan juga buat pihak orang-orang terdekat, ya jangan terkesan memanas-manasin gitu. Harus jaga sikapnya juga, harus jaga mulutnya juga gitu. Karena kadang masalah tuh besar ketika orang-orang sekitar itu ikut andil peranan di situ. Nah, sebaiknya ambil peranan yang baik di situ untuk membuat suasana lebih dingin, lebih damai gitu, bukan panas. Kalau merasa menjadi om dan tante yang baik, yang sayang sama ponakan-ponakannya tersayang, ya mestinya membantu meredam suasana panas ini, bukan sebaliknya. Dalam polemik yang terus bergulir ini, ternyata bukan hanya berbagai pernyataan Sarwenda yang menjadi perhatian Ruben Onsu. Belakangan, sorotan sang presenter juga disebut mengarah kepada sosok mantan adik iparnya yang kian aktif memberikan tanggapan terkait konflik tersebut. Kehadiran sosok ini di tengah panasnya perselisihan memang tak luput dari perhatian publik. Pasalnya, dalam beberapa kesempatan, ia terlihat cukup vokal menyampaikan pandangan dan pembelaannya terhadap Sarwenda, sehingga namanya pun ikut menjadi bagian dari perbincangan yang terus berkembang. Mau siapapun yang ngomong, gue jadi bininya juga, lu cuma mau punya anak, mau nafkain mah lu gak usah, lu pergi mati gue rasa, ya. Lu mati sono. Cuman mau ini tapi gak mau nafkain, cuma mau punya anaknya doang, gak mau nafkain, apa gunanya? Kalau yang berurusan sama keluarga gue, sama ponakan gue baru mau ngomong. Bukan hanya sosok mantan adik ipar yang menjadi perhatian Ruben Onsu di tengah memanasnya konflik ini. Sang presenter juga sempat melontarkan sindiran yang diduga mengarah kepada seorang sosok lain yang belakangan ikut dikaitkan dengan polemik tersebut. Sosok yang dimaksud disebut-sebut merupakan orang dekat Sarwenda yang selama ini kerap terlihat mendampinginya. Keterlibatannya dalam berbagai peristiwa yang muncul ke publik pun membuat namanya ikut menjadi bahan perbincangan warganet. Melalui unggahan di media sosial, Ruben seolah memberikan isyarat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menurutnya turut memperkeruh keadaan. Kompornya ke rumahnya, rumah siapa? Aduh, emang adiknya banyakan berkicau. Sebenarnya empoknya mah anteng kalau nggak dikomporin dia tuh. Dah, sekian. Tanpa menyebut nama secara terang-terangan, ia menyinggung sosok berinisial M yang dianggap memiliki peran besar dalam memanaskan situasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan lebih baik. Jangan ganggu artis gue lagi cari duit, banyak nih yang harus dibayar. Oh my god. Jual Bun, sama Pak Agio, sikat. Kalau ada yang macam-macam nanti info saya ya. Terlalu sering lo ikut campur gue lihat ya. Lo ingetin juga itu Simba yang dulu host live dan katanya manajer M. Dia kalau lagi kerja live, biar katanya cari rezeki halal, jangan menjatuhkan orang, balas Ruben. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama Bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Sangat disayangkan, ya kan etikanya, perkawinan yang masih utuh ya. Artinya gini, suami istri yang masih terikat dalam perkawinan aja pun seharusnya tidak boleh dicampuri oleh keluarga kan begitu. Nah, apalagi sekarang sudah bercerai gitu loh. Jadi sangat disayangkan kan kalau misalnya kemudian setelah pasca perceraian ini malahan semuanya ikut ngobrol kan, padahal mereka mungkin nggak paham apa yang disampaikan itu karena kan sudah ada akta 39-nya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Analisa saya, ini masuk ke pokok persoalan adalah terkait dengan analisa saya, Sarwenda dan RO. Potensi yang dilaporkan dari masing-masing pihak. Jika ada tuduhan, ya spesifik misalnya
soal keuangan hak asuh anak atau tuduhan tidak senonoh sangat berpotensi dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Tapi jika, ini saya tegaskan, jika hanya sindir, ya samar selama tidak ada tuduhan jelas dan tidak menyebut nama pasti, tentunya sulit untuk diproses hukum.